Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan dan doa pengantar serta penguat memasuki pekan hidup yang baru. Dan firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur 26, Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur pasal 26 ayat 1 dan 2. Sedangkan judul renungan kita adalah Periksa dan selidikilah aku ya Tuhan. Periksa dan selidikilah aku ya Tuhan. Nah, sebelum saudara membuka serta membaca firman Tuhan sambil menyimak akan perenungannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kekasih hati kami, terima kasih, terimalah ungkapan syukur hati kami, dan terima kasih atas kasih dan perlindungan-Mu sampai dengan saat ini. Dan sekarang kami kembali mohon hikmat-Mu agar kami tetap dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau ajarkan melalui firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku umat Tuhan, tentu bila kita merasa kurang sehat atau sakit, maka biasanya kita akan segera ke dokter untuk mengetahui apa penyakit kita, sehingga kita bisa mendapatkan obat sebagai alat untuk menyembuhkan kita. Tapi agar obat yang kita dapat itu tepat dan dengan penyakit yang kita rasakan, sekali lagi agar obat yang kita dapat itu tepat dengan penyakit yang kita rasakan, maka kita perlu memastikan bahwa apakah dokter yang kita datangi itu benar-benar sungguh-sungguh adalah dokter yang baik, ya, dokter yang berkualitas. Ya. Tentunya bukan asal dokter. Dan tentunya adalah dokter yang luar biasa baik. Maka dokter itu akan memeriksa kita tidak asal-asal dan juga tidak memberikan kepada kita obat yang hanya sekedar obat saja. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, garis besar dari pasal bacaan firman Tuhan saat ini adalah Daud meminta agar Tuhan memeriksa dirinya, menyelidiki hatinya. Sikap Daud ini tidak menandakan bahwa Daud sombong rohani, saudara. Bukan. Daud bukan berarti dia menantang Tuhan dan berlaku sok suci di hadapan Tuhan, sehingga dia berkata, periksa aku, selidiki aku. Bukan, saudara. Tapi sikap Daud ini menandakan bahwa Daud mengenal betul siapa Elohimnya, siapa Yahweh-nya, dan dia mau agar seluruh hidupnya serta seluruh hatinya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan iman percaya kepada Elohim, Daud berkata, selidikilah batinku dan hatiku, di ayat yang kedua. Maksudnya adalah mungkin saja ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan yang telah Daud rancangkan di dalam hati dan batinnya. Dan juga agar Daud tahu kesalahannya, lalu dia dapat bertobat dan kembali pada kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan Daud, selidikilah batinku dan hatiku. Nah, umat Tuhan, dari firman Tuhan kita saat ini, saudara dan saya bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. Sebagai manusia, saudara dan saya tetap membutuhkan Tuhan. Tetap membutuhkan Tuhan. Bukan hanya sebagai tempat kita untuk meminta berkat, tetapi juga sebagai tempat untuk saudara dan saya mendapatkan pengetahuan bahwa apakah kita masih hidup di jalan Tuhan atau kita sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara dan saya masih sangat membutuhkan Tuhan. Bukan saja tempat untuk kita meminta perlindungan, meminta berkat dan sebagainya, tetapi juga sebagai tempat untuk kita mengetahui, mendapatkan pengetahuan bahwa apakah saudara dan saya masih hidup di jalan Tuhan atau sudah jauh menyimpang di jalan Tuhan. Sebab tidak tertutup kemungkinan, saudara-saudaraku, tidak tertutup kemungkinan semua pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, semua pergumulan yang terjadi dalam rumah tangga saudara dan saya, atau bukan hal yang mungkin, semua kegagalan yang terjadi dalam hidup rumah tangga kita, sampai dengan kata lain, mungkin sampai dengan saat ini
ada doa kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan? Tidak tertutup kemungkinan. Penyebabnya adalah ada kotoran, ada yang jahat di dalam hati dan pikiran kita. Banyak kotoran dalam hati sanubari kita, dalam pikiran kita. Jadi mari dengan rendah hati, saudara dan saya senantiasa minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Selidiki hati dan batinku setiap hari, setiap waktu. Sehingga kita senantiasa benar di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan, Dia adalah dokter yang sangat luar biasa. Dia adalah Sang Maha Dokter yang berkuasa bukan saja menyembuhkan, tapi sekaligus untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sekali lagi, periksakan kehidupan kita setiap hari, setiap waktu ke Sang Maha Dokter, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia tidak hanya menyembuhkan, tetapi Dia juga memberikan pengampunan. Ingat, mujizat terjadi karena iman dan juga karena pengampunan. Amin. Nah, saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk di seputar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas peringatan firman Tuhan melalui Raja Daud pada saat ini. Dan saat ini kami semua yang mendengarkan akan sabda-Mu, kami berkata, Tuhan, mari selidiki hati dan batin kami. Hati dan batin isi rumah tangga kami, Tuhan. Keluarga kami. Sehingga kami senantiasa hidup berkenan kepadamu. Sebab kami sadar bahwa mungkin saja kegagalan, pergumulan, sakit penyakit yang kami derita mungkin saja ada hal-hal yang kotor dalam pikiran kami, dalam hati kami, yang menghambat mujizat Tuhan berlaku bagi kami, yang juga menghambat untuk Tuhan mendengarkan doa kami. Mari Tuhan, periksa kehidupan kami. Biarkanlah kami senantiasa menyadari akan kesalahan tersebut, lalu kami mohon ampun di hadapan Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi semua yang mengikuti kanal ini, Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga mereka sebagai pasangan suami istri, di dalam kehidupan, pekerjaan, dan usaha. Tuhan Yesus ada mendampingi mereka. Di dalam kehidupan sebagai orang tua, mengasuh anak-anak, Tuhan ada menjadi penguat bagi mereka semua. Dan juga sebagai anak-anak Tuhan, hamba serahkan anak-anak mereka di dalam tangan kasih-Mu, anak cucu mereka di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jaga dan pelihara, sebagaimana Tuhan menjaga mereka sebagai orang tua, Tuhan juga menjaga dan memelihara anak-anak dan cucu-cucu yang sangat mereka kasih dan cintai. Jauhkanlah kehidupan kami dari segala macam bencana, malapetaka, mara bahaya Tuhan. Dan kami tahu, tidak ada pergumulan yang Engkau izinkan kepada kami yang di luar kemampuan kami. Topang kami terus Tuhan dalam memasuki pekan hidup yang baru ini. Berkati semua orang tua kekasih kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami, yang ada di kampung halaman kami masing-masing atau di mana saja mereka berada. Engkau tetap menyertai semua orang tua yang kami kasihi dan kami cintai, bersama dengan semua sanak saudara kami, dimanapun di kampung halaman kami atau dimanapun mereka berada. Semua yang kami kasihi, kami percaya jarak memisahkan kami, tapi kasih Yesus tidak pernah memisahkan kami semua. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati semua pemerintah-pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkati aparat TNI Polri, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang di dalam keseharian mengurus dan menjalankan tugas sebagai hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan. Berkati semua gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Berkati semua yang sakit Tuhan. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk semua yang memerlukan penyembuhan. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang maha tabib, kami serahkan sakit penyakit kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berkata dengan iman kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kanal YouTube ini, sehingga kanal YouTube ini senantiasa menjadi rema untuk kami semua. Terima kasih Bapa di sorga.
Sekarang Tuhan Bapa di sorga, izinkan hamba-Mu mengucapkan ucapan berkat untuk semua saudara-saudara hamba yang saat ini berdoa bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Putra Allah yang kudus dengan rohnya yang agung dan kudus menyertai dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang menjadi subscriber channel ini dan kami semua sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan seluruh tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memeriksakan diri kepada Sang Tabib Agung dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.